to our YouTube channel again, keluarga Afrika Indonesia. Let us continue with our topic today. Jadi kita akan melanjutkan tentang topik yang kemarin hari Rabu saya upload. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas tentang budaya orang South Africa, budaya orang Afrika Selatan. Jadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ras di South Africa itu ada 4 bagian. Yang terbesar di South Africa ya. Ada white, ada black, ada colored, ada Indian. Jadi ada 4 ya. Nah, begini, tidak semua ras itu mempunyai kebudayaan yang sama, tentulah ya, seperti kita di Indonesia. Contohnya saya Chinese Dayak gitu ya. Dari papa saya orang Chinese, mama saya orang Dayak, dari itu saja sudah berbeda ya kan. Teman-teman, saya akan membahas orang kulit putih dan orang kulit colored atau mix ya. Tergantung calon teman-teman itu orang apa, jadi disesuaikan kebudayaan dan kebiasaannya ya. Jadi saya akan membahas yang pertama dulu, white dengan colored. Jadi begini teman-teman, kalau kita orang Indonesia itu kita mempunyai yang namanya tarian tradisional, kemudian kita mempunyai bahasa daerah, kemudian kita mempunyai rumah adat dan adat istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun bertahun-tahun. Nah, untuk orang kulit white, kulit putih dan kulit colored atau mix, yang saya observasi, yang saya lihat itu teman-teman, mereka tidak mempunyai hal-hal seperti ini di South Africa ya. Jadi mereka tidak mempunyai, yes ada bahasanya, bahasa Afrikaans. Selain bahasa rumah adat, tarian, adat istiadat, itu tidak ada. Kecuali ada yang namanya keputusan bersama dari keluarga untuk membuat kebiasaan, contohnya Thanksgiving gitu ya, Thanksgiving makan bersama, mengucap syukur setiap tahunnya seperti itu ada. Tapi kalau kayak kita yang seperti orang Dayak itu ada acara ritual, kemudian ada pantangnya, kemudian ada bahasanya, kemudian ada baju adatnya, kemudian baju adatnya juga tidak sembarangan, melambangkan apa. Jadi orang kulit white dan colored itu sebagian besar, saya bukan berbicara semua ya, sebagian besar tidak ada hal yang seperti itu. Oke, kalau teman-teman punya calon orang kulit hitam, setahu saya dari yang saya observasi selama saya tinggal di Afrika Selatan, mereka itu cultural, ada budayanya sama seperti kita orang Indonesia, ada adat istiadatnya, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah diturunkan turun-temurun dari nenek moyang. Contohnya saya akan kasih contoh, for example itu initiation ketika anak laki-laki berumur dari range-nya dari umur 16 tahun sampai umur 26 tahun. Nah, itu kalau dia mau dikatakan dewasa, dia harus melakukan initiation ritual. Apa itu? Initiation ritual itu biasanya dilakukan anak laki-laki. Itu sunat loh. Sunat. Nah, seperti itu. Tapi orang kulit hitam itu sunatnya kebanyakan sekarang sudah modern, tapi ada juga yang masih tradisional. Contohnya yang masih tradisional itu mereka perlu hidup kayak di padang, mengasingkan diri dari area sekitar mereka, kemudian bertahan hidup seperti itu. Kemudian mereka initiationnya atau sunatnya masih tradisional, manual gitu ya. Kemudian orang kulit hitam itu juga banyak suku-sukunya. Contohnya suku yang menempati provinsi Durban itu kebanyakan adalah suku Zulu. Nah, kemudian suku orang kulit hitam yang menempati Cape Town itu kebanyakan Xhosa. Kalau teman-teman biasa pernah lihat film-film dari Afrika gitu ya, yang bahasa daerahnya buat bunyi-bunyi kayak gitu. Nah, itu dia bahasa Xhosa. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang suku-suku yang ada di Afrika Selatan dan kebiasaannya, teman-teman boleh Google aja suku Zulu, suku Xhosa, atau orang Afrikaans seperti itu.
itu banyak keterangannya di Google ya. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah karakter kebanyakan orang South Africa. Saya tidak berkata ini karakter semua orang Afrika, tapi saya berkata most of. Jadi kebanyakan itu ya. Yang pertama ini juga pernyataan ini adalah opini saya dari observasi yang saya lihat selama saya tinggal di South Africa. Yang pertama, orang South Africa itu female atau male, perempuan atau laki-lakinya itu mempunyai strong personality. Tidak seperti kita orang Indonesia yang masih malu-malu, yang masih takut-takut kalau berbicara, kalau mengungkapkan pendapat. Dan saya salutnya terhadap perempuan-perempuan South Africa. Mereka mempunyai karakter yang sangat kuat, strong personality. Maksudnya strong personality itu seperti apa? Seperti ini, mereka itu tidak takut dalam mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka itu percaya diri, self confidence-nya itu benar-benar luar biasa kalau dari yang saya lihat. Dan mereka itu tahu harga diri mereka, bahwa mereka itu berarti gitu teman-teman. Jadi mereka tidak mudah untuk digoncangkan dan tidak mudah untuk dibuat down seperti itu. Karena kepercayaan dirinya yang tinggi ini sangat sulit untuk membuat orang South Africa itu insecure. Memang ada beberapa, saya tidak bicara semuanya, tapi kebanyakan orang South Africa itu tidak mudah untuk insecure. Karena saya rasa mereka diajari dari keluarganya untuk percaya diri dan untuk berani untuk berbicara. Selanjutnya, orang South Africa itu kebanyakan enggan untuk mencampuri kehidupan rumah tangga orang lain. Jadi kalau misalnya kita tahu kalau keluarga ini dan keluarga ini punya masalah. Kemudian kalau memang sudah benar-benar pengen kita omongin sama dia, kita omonginnya secara private gitu. Tapi begini, kita hanya sekedar memberikan opini, sekedar memberikan pendapat dan pandangan kita. Tapi kita tidak memaksakan, orang South Africa itu tidak akan memaksakan bahwa kita harus ngambil pendapat dia gitu. Dan kita harus memutuskan sesuai dengan pendapat dia gitu. Mereka menghormati privasi atau keputusan-keputusan yang orang lain ambil untuk kehidupannya masing-masing. Kemudian kebanyakan dari orang South Africa, female dan male-nya ya, perempuan dan laki-lakinya, kebanyakan nih perempuannya mempunyai strong personality seperti yang saya sudah bilang. Nah kebalikannya, laki-laki kebanyakan soft heart, punya hati yang lembut dan tidak seperti perempuannya strong sekali di sini. Kalau masalah karakter, misalnya dia itu egois, baik, lemah lembut, atau dia rajin, atau dia pemalas, saya rasa itu berasal dari di mana ia dibesarkan gitu ya. Jadi saya tidak bisa bilang, oh semua orang South Africa itu rajin, oh semua orang South Africa itu pemalas. Enggak seperti itu, tergantung keluarganya juga membesarkannya seperti apa gitu. Dan teman-teman yang mempunyai calon orang South Africa, kalau di South Africa itu perempuan dan laki-laki biasa berteman ya teman-teman, jangan cemburu gitu. Jadi mereka biasa itu yang namanya pelukan atau kiss di pipi gitu ya. Itu hanya sekedar greeting gitu. Jadi teman-teman jangan mudah cemburu sama pasangannya gitu. Mereka biasa perempuan dan laki-laki itu berteman. Contohnya awal-awalnya saya juga tidak mengerti kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu pure bisa berteman. Ternyata setelah saya tinggal di sini, banyak perempuan dan laki-laki yang memang hubungannya hanya sekedar teman dan tidak lebih daripada itu, dan saling mensupport satu sama lain ya. Tentunya kalau sudah berpasangan, tentunya pasangannya dikenalkan dan kemudian menjadi teman juga gitu. Jadi jangan mudah cemburu teman-teman kalau misalnya dia foto sama perempuan atau jalan sama perempuan. Itu tidak semua orang itu seperti kita orang Indonesia, laki-laki dan perempuan itu tidak pure, tidak murni itu akan hubungannya akan berteman. Pasti ada salah satu yang suka gitu. Tapi kalau di South Africa berbeda teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang love atau kasih atau mencintai seperti ini, saya bisa bilang I love you my husband, I love you my son.
Tapi saya juga bisa bilang teman laki-laki saya yang sudah kenal kita cukup lama, yang memang sudah tahu asal-usul kita, sudah tahu cerita kita, kita juga bisa bilang I love you, dan suami kita juga tidak akan cemburu, karena itu love, karena itu kasih, karena itu sayang, itu cinta. Dan itu harusnya diterapkan ke semua orang gitu ya. Karakter orang South Africa yang saya temui cukup menarik, itu mereka sangat friendly. Sangat friendly. Kalau orang Indonesia itu banyak orang bilang orang Indonesia itu friendly. Ya betul. Orang South Africa juga sama-sama friendly. Mereka sangat friendly, kalau ketemu kemana-mana sering, walaupun kita tidak kenal ya, pasti mereka selalu bilang good morning, hello, how are you, sama stranger itu biasa. Kalau sekedarnya sapa saja. Dan kebiasaan orang South Africa, mereka biasa suka berkumpul bersama temannya, bersama keluarganya. Kalau keluarga itu biasa weekend minggu ya. Biasanya orang South Africa itu hari Minggu tuh khusus untuk makan siang bersama keluarganya. Kalau Sabtu untuk teman-temannya gitu. Dan biasanya orang South Africa itu juga tidak malu untuk membicarakan hal-hal privasi. Kalau seandainya saya punya teman orang South Africa dan saya struggle, teman saya tahu struggle saya, teman saya tahu bagaimana saya hidup di South Africa sebagai seorang orang asing ya. Kemudian saya juga tahu persoalan rumah tangga teman saya, dan mereka tidak malu, kalau kita sudah kenal lama ya, tidak malu untuk membicarakan soal privasi. Kebiasaan buruknya juga ada teman-teman. Ada juga yang suka minum-minum, banyak minum alkohol, banyak minum anggur, wine. Di sini karena banyak pertanian anggur gitu ya. Jadi wine itu sangat lebih murah, bukan sangat murah, lebih murah dibandingkan di Indonesia, dan kualitasnya juga lebih bagus karena banyak petani-petani anggur di sini. Nah teman-teman, salah satunya lagi yang saya sebenarnya agak shock pertama kali sampai di sini, ternyata teman-teman bukan hanya sekedar laki-laki. Kalau di Indonesia laki-laki banyak yang merokok ya, tetapi kalau di South Africa banyak perempuan yang merokok juga. Jadi perbandingan mereka merokok itu, perempuan dan laki-laki itu sama gitu teman-teman. Saya dulu ya waktu pertama kali sampai itu kaget sekali. Kenapa setiap perempuan yang saya temui itu merokok? Kalau kita orang Indonesia, perempuan ada yang merokok tapi jarang gitu ya. Dan itu kalau orang Indonesia perempuan merokok image-nya nggak bagus. Tapi kalau di sini biasa aja gitu. Kemudian yang selanjutnya gender based violence atau apa ya namanya, kekerasan rumah tangga itu tinggi, sangat tinggi di South Africa. Saya juga nggak tahu, tapi banyak masuk ke dalam berita-berita gitu, kasus-kasusnya tinggi teman-teman. Kemudian di South Africa itu baik perempuan atau laki-lakinya biasanya tumbuh di dalam keluarga yang agamanya sangat bagus, Muslim, Kristen, ataupun Hindu. Banyak, ini 3 agama terbesar di sini adalah Muslim, Kristen, dan Hindu. Dan biasanya mereka sangat taat terhadap agamanya masing-masing. Kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana kehidupan orang Muslim di Afrika Selatan? Nah, kehidupan orang Muslim di Afrika Selatan itu sama saja seperti kehidupan orang Muslim di Indonesia. Jadi jangan takut kalau mau travel di sini. Kebebasan berpakaian, mengutarakan pendapat itu sangat dihargai di sini. Jadi dan jangan takut kalau tidak menemui masjid ya. Di sini banyak masjid, tiap area mempunyai masjidnya masing-masing. Begitu juga dengan gereja dan begitu juga dengan pura. Jadi di sini kebebasan beragama itu bagus. Nah, laki-laki atau perempuan orang South Africa, ada beberapa juga yang nanya gimana sih laki-laki orang South Africa itu. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, tergantung dari di mana mereka berasal, dari keluarga seperti apa, bagaimana mereka dibesarkan. Nah dari situlah kita tahu bagaimana cara menilai laki-laki, mereka serius atau tidak.
Tergantung kita lihat dia agamanya bagus atau tidak. Yang pertama ya, bisa mendekatkan kita dengan Tuhan atau tidak. Kemudian kita lihat dari bahasanya, mereka berbahasa itu seperti apa gitu. Jadi kita tahu pergaulan mereka itu seperti apa, terlihat dari caranya berbicara gitu teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dari teman-temannya, lingkungannya itu seperti apa. Nah, orang South Africa tuh kadang suka party gitu ya, suka pesta-pesta gitu. Nah, tapi nggak semua pesta itu, party itu negatif ya teman-teman. Ada juga yang baik, ada juga yang ya gitu deh, yang nggak bagus gitu. Jadi kita harus lihat personality-nya, kita lihat kepribadiannya seperti apa. Dia suka bohong nggak, atau dia apa-apa transparan tidak, jujur tidak dia sama kita gitu. Kalau seperti saya dulu kenal dengan suami saya, jadi saya kenal dengan keluarganya, saya kenal dengan adiknya, saya kenal dengan temannya, dan dia itu tidak menutup-nutupi teman-teman. Jadi dia itu saya tahu seluk-beluknya karena saya biasa ngomong dengan bapak mamanya, saya biasa ngomong dengan adiknya, temannya gitu ya. Bahkan temannya dia jadi teman saya sekarang gitu. Dan dia itu tidak ada kepribadiannya atau tindakannya yang mencurigakan gitu. Banyak juga orang-orang yang tidak mau terlalu terbuka gitu ya teman-teman, dengan privasinya, dengan kehidupan pribadinya. Tapi kalau kita yang namanya mau berhubungan serius, tentunya kita harus tahu dong seluk-beluknya, bibit bobotnya, seperti itu ya. Kita harus tahu personality-nya, kita harus tahu kebiasaannya, caranya berbicara, caranya memperlakukan orang gitu. Jadi dari situ kita bisa menilai dia baik atau tidak. Jadi saya tidak bisa juga judge orang South Africa itu seperti apa gitu. Tergantung lagi itu, balik lagi tergantung dia keluarganya seperti apa, dia sifatnya seperti apa gitu teman-teman. Ya gitu deh. Ya semangat deh bagi teman-teman yang punya calon orang South Africa atau yang lagi dekat dengan orang South Africa. Karena LDR, long distance relationship, itu perlu banyak-banyak sabar dan pengertian. Semoga teman-teman dikasih keteguhan hati, kepercayaan diri kalau orang itu baik. Minta sama Tuhan tunjukkan bahwa dia itu benar-benar jodoh atau bukan gitu ya. Jadi kita tidak asal menikah gitu, asal menikah sama bule yang penting dia ada duit banyak gitu, kemudian oh udahlah pergi aja ngikut dia gitu. Hati-hati kita di negeri orang dan kita akan ditinggal terus di rumah. Kita harus hati-hati gitu dalam memilih pasangan, apalagi ini sekali seumur hidup teman-teman. Jadi pastikan teman-teman hati-hati banget ya. Anyway, next time saya akan membahas tentang beasiswa di South Africa. Jadi saya ada kenal satu orang yang mendapatkan beasiswa di South Africa di Stellenbosch University. Next time saya akan membahas tentang beasiswa bersama teman saya satu ini. Dia lebih muda dan dia keren banget orangnya. Jadi sabar-sabar ya teman-teman. Mungkin in the next 2 weeks ya. Tergantung schedule kita masing-masing. Saya bisanya hanya weekend dan dia mungkin weekend juga ada. Jadi kita harus menemukan hari yang pas untuk kita berdua gitu. Oke, thank you very much for watching. And don't forget to like and subscribe.